Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan bahas beberapa soal trigonometri gitu ya. Nggak akan kita bahas semuanya, beberapa saja, tapi cukup banyak ya, insya Allah. Jadi perhatikan dengan baik-baik, nggak usah di-skip agar pemahamannya utuh seperti itu. Biar nanti ketika ujian, PTS, PHS, atau nanti bahkan sampai ke level masuk perguruan tinggi, konsepnya tuh dapet kayak gitu ya. Oke, langsung saja ya. Nomor 16 misalkan ini. Jika cos beta sama dengan 12/13, beta adalah sudut lancip, maka nilaitan beta adalah, nah kalau seperti ini, gampangnya adalah kita buat segitiga. Oke, buat segitiga. Oke, sebelah sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian, anggaplah betanya di sini. Ini beta. Cos samping bermiring, ini 90 derajat di sini. Samping bermiring, sampingnya 12, miringnya 13, otomatis ini dengan Pitagoras 5 ya, triple Pitagoras sudah hafal. Nah, pertanyaannya adalah nilai tan B. Tan B. Tan beta itu adalah tan desa, depan per samping. Depannya 5, per samping. Sampingnya adalah 12. Oke, 5 per 12. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya, oke. Lanjut nomor 17. Diketahui segitiga PQR siku-siku diki. Nah, oke ya. Ini kita buat segitiga lagi. Oke. Bisa di sini misal segitiganya. Oke, begini ya. Oke, yuk. Ini siku-siku diki. Misalkan Q-nya ada di sebelah sini gitu. Berarti mungkin di sini P-nya, PQR. Boleh P-nya di sebelah sini atau R-nya, P-nya yang sebelah sini ya. Jika besar sudut QPR adalah 45. QPR itu 45 derajat gitu. Kemudian panjang PR adalah 8 akar 2. Panjang PQ adalah berapa ini? Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kita mau pakai Pitagoras, di sini kan R-nya nggak tahu, maka kita pakai sifat trigonometri. Ini apanya sudut 45? Samping ini miring. Nah, apa yang samping per miring? Cos sami ya, cos berarti cos 45 derajat di sini adalah cos samping per miring. PQ per miring. PR gitu. Nah, cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Kemudian PQ. PQ-nya berapa? Kayak ditanyakan ya. PQ per PR. PR-nya adalah 8 akar 2. Untuk mencari PQ, nah berarti kan dikali silang ya. Ini kali ini. Berarti setengah akar 2 dikali 8 akar 2. Ya, ini coret si 4. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Berarti 2 kali 4, 8. Gitu. Berarti yang D jawabannya. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk nomor 19 ya. Oke, coba. Nah, di sini diketahui segitiga PQR siku-siku di Q. Oke, seperti ini. Berarti kita buat segitiga dulu. Segitiganya boleh begini. Nah, seperti ini misalnya segitiganya di sini siku-siku, yang siku-siku di Q. Oke, berarti misalkan sini PQR gitu. Jika QR adalah 3, QR adalah 3, kemudian PR adalah 2 akar 3, nilai dari tan R, tan desa, maka kita harus mencari ini. Nah, ini bagaimana caranya? Untuk mencari PQ berarti pakai Pitagoras ya. Akar dari ini kuadrat, 2 akar 3 kuadrat. 2 akar 3 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 3 kuadrat gitu. Berarti berapa? Akar dari 2 akar 3 kuadrat, berarti 4 kali 3, 12. 12 dikurangi 3 kuadrat, itu 9. Nah, berarti akar 3 gitu ya. Nah, sekarang tan sudut R. Tan desa depan per samping. Nah, berarti akar 3 per 3. Ini biasa ditulis sepertiga akar 3 juga bisa. Berarti jawabannya yang A gitu ya. Oke, next. Nomor 20 nih. Oke. Jika X di kuadran 2, oke. X di kuadran 2 artinya apa? Artinya dia kalau di kuadran 2 nanti nilai selain sin itu negatif ya. Berarti ini nanti tannya negatif gitu. Itu yang harus kita ingat. Oke ya.
Jika sin adalah ini. Nah, kalau kalian punya soal diketahui salah satu fungsi trigonometrinya, nyari yang lain, maka kita buat segitiga. Oke, kita buat segitiga. Kecil saja sebagai ilustrasi. Kemudian di sini eh, X misalkan ya, X-nya di sebelah sini. Sin depan per miring, depannya akar 3, miringnya adalah 2. Maka di sini adalah berapa? Di sini adalah akar dari 2 kuadrat yaitu 4 dikurangi akar 3 kuadrat, akarnya hilang. Berarti akarnya 1. Ini akar 1 ya. Akar 1 berapa? 1. Nah, sekarang pertanyaan adalah tan X tan desa depan per samping. Depan per samping. Sampingnya ini. Berarti akar 3 per 1. Akar 3. Tapi ingat, dia di kuadran 2, maka dia tannya negatif. Berarti min akar 3 gitu, yang B gitu. Oke, next ya, nomor 25. Tadi saya udah bilang ya bahwa kita akan bahas soal-soal yang menarik untuk kita bahas saja. Jadi tidak semua soal kita bahas gitu. Nah, ini diketahui sin X sama dengan P, 6. Kemudian tan 90 min X berapa? Nah, kita lihat dulu di sini. Tan 90 min X ini artinya apa? Kalau di sini kita pakainya 90 derajat, nah lihat di sini, maka trigonometrinya akan berubah. Kalau sin jadi cos, cos jadi sin, kalau tan berarti jadi cot gitu. Berarti artinya kita mencari cot X gitu. Cot X derajat berapa? Cot itu apa? Cot. Kalau tan itu kan tan itu adalah sin dibagi cos. Kalau cot berarti cos dibagi sin gitu ya. Oke, yuk kita cari. Kalau udah ketahuan sinnya berapa, maka kita buat segitiga seperti yang sudah-sudah gitu ya. Yuk sini. Oke, kita buat segitiga di sebelah sini. Oke. Terus, nah ini X-nya di sebelah sini ya. Misalkan eh sin depan per miring, depan. Sinnya adalah P. Berarti kan P itu artinya P per 1 ya. Berarti sin depan per miringnya 1. Nah ini berapa ini? Pakai Pitagoras. Miring kuadrat 1 kuadrat 1 dikurangi ini kuadrat berarti B kuadrat gitu ya. Nah ini kita mencari ini nih cos X, cos samping per miring. Sampingnya adalah akar 1 min B kuadrat per sin X. Sin X-nya berapa? P itu tadi gitu ya. Kita lihat di pilihan ganda ya, yang mana ini berarti? Yang D bukan? Oh ya kayaknya yang D itu. Nah gitu. Oke, next. Nomor 27. Nah, bentuk dari ini kita suruh menyederhanakan ya, mencari bentuk lain. Coba bentuk dari ini ekuivalen dengan, nah di situ ada sin pangkat 4x dikurangi, oke ini kita hapus ya, ini ada tadi. Oke, dikurangi cos pangkat 4x. Kemudian dibagi dengan tan kuadrat X min 1 gitu. Tan kuadrat X min 1. Nah, yuk. Berarti bagaimana ini? Sin pangkat 4 X min cos pangkat 4X. Nah, ini kalau saya ingat ini ya, Nana ya. A kuadrat min B kuadrat itu artinya apa? A plus B kali A min B. Begini ya. Nah, kemudian ini anggaplah ini sin kuadrat kuadrat min cos kuadrat kuadrat gitu kan. Kalau kuadrat dikuadratkan kan jadi pangkat 4 gitu ya. Berarti ini kita bisa nulis apa ini? Berarti sin kuadrat X min cos kuadrat X, atau kalau kita ngikuti rumus ini plusnya dulu juga enggak apa-apa. Sebenarnya enggak beda ya, cuman biar enggak bingung aja. Ini A berarti sin kuadrat X min cos kuadrat X gini. Terus kemudian per panjang sampai sini. Kemudian tan kuadrat X min 1. Tan kuadrat X min 1 itu sama dengan berapa? Nah, kalau tan kuadrat X min 1 berarti kita bisa juga membuat tannya itu kan
sebenarnya kalau tan itu kan sin dibagi cos gitu ya. Kita bisa menguraikannya seperti itu. Yuk, berarti kalau ini kuadrat berarti nanti sinnya kuadrat, cosnya juga kuadrat. Berarti sin kuadrat X per cos kuadrat X min 1. Nah, satunya ini saya jadikan, saya samakan penyebutnya dengan cos kuadrat ya. Berarti gimana? Berarti cos kuadrat X ini juga atasnya cos kuadrat X gitu. Dari mana cos kuadrat X per cos kuadrat X itu? Dari satunya ini loh. Nah, satunya ini, nah ini berubah jadi dikit-dikit jadi ini gitu ya. Nah, sekarang coba lihat di sini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu berapa? 1 ya. Nah, ini kan sama dengan 1 ya, yang ini loh. Nah, ini kan ini semua. Saya lingkari ya, perhatikan baik-baik. Ini adalah 1 gitu. Nah, maka dari itu tinggallah yang atas itu sin kuadrat X min cos kuadrat X saja gitu ya. Ini kita geser ke sebelah sini. Nah, berarti jadinya apa ini? Sin kuadrat X min cos. Oke, kita kasih garis ya. Sampai sini seret. Oke, garisnya bisa kita hilangkan. Kita pakai warna hijau aja biar jelas ya, kita ganti warnanya. Berarti ya tulis sin kuadrat X min cos kuadrat X per berapa nih yang atas nih? Ya sorry, yang bawah nih. Berarti kan jadinya apa? Sin kuadrat X min cos kuadrat X per lagi kan? Per berapa? Cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Nah ini kan di satu hal nih, anggaplah ini sesuatu ya, sesuatu dibagi dengan pecahan. Artinya apa? Berarti dikali dengan kebalikannya gitu. Berarti ini bisa kita tulis sin kuadrat X min cos kuadrat X dikali dengan apa? Ayo, dengan nih. Nah, set. Oke, dikali dengan ini tapi kebalikannya ya. Berarti sininya cos kuadrat X, sininya adalah sin kuadrat X min cos kuadrat X. Nah, ini kan saling meniadakan nih mereka. Coret ya, coret dengan ini coret gitu. Nah, maka hasilnya adalah tinggal cos kuadrat X saja. Tinggal cos kuadrat X saja gitu. Nah, oke ya, sip. Nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian ini, yuk. Bentuk sederhana dari ini. Oke, bentuk sederhana dari ini yuk. Yang atas nih nggak usah saya tulis lagi soalnya ya. 1 dikurangi cos kuadrat X itu berapa? 1 dikurangi sin kuadrat X berapa? Kita ingat rumus identitas ya. Identitas itu bunyinya apa? Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kalau ini sin kuadratnya saya pindah ke sebelah sini, jadinya apa? Cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, 1 min sin kuadrat X itu berarti boleh saya tulis cos kuadrat X ya. Penyebutnya ini bisa saya ganti dengan cos kuadrat X. Cos kuadrat X dibagi 2 cos kuadrat X. Oh, lah ini cos kuadrat X-nya bisa coret. Ini tinggal 1 nih di atas. Oh, berarti setengah gitu. Oke, gitu. Gampang ya. Oke, lanjut nomor 29 nih kayak. Buku saya terkoyak. Jadi nggak jelas. Ini saya tebalkan. Jika sin A min 3 cos A sama dengan 0. Tan A berapa? Yuk, coba sini. Oke, ini agak menarik ya. Ini tadi jawabannya setengah ya, yang C berarti yang ini saya tulis pilihan gandanya C jadi berarti jawabannya. Oke. Nih, yuk lanjut. Sin A dikurangi 3 cos A sama dengan 0. Oke. Mencari tan A ya. Pertanyaan adalah tan A. Kita harus tahu trigonometrinya dulu nih. Wah, kok bentuknya kayak gini? Yuk coba kita pindah yuk. Ini kita pindah ke sebelah sana, apa yang terjadi anak-anak? Sin A sama dengan 3
cos A gitu ya. Berarti kalau cos A-nya ini saya pindah ke sebelah sini, apa yang terjadi? Sin A dibagi cos A sama dengan berapa? Tinggal 3 ya di sini. Nah, kebetulan sin A dibagi cos A itu apa ya? Tan A. Tan A sama dengan 3. Oh, udah langsung ketemu nih. Tan A sama dengan 3. Tan A sama dengan 3. Berarti yang A jawabannya gitu ya. Oke. Sekarang nomor 31 ya. Jika tan A sama dengan seperempat. Oke, kita mau nyari sin sama cosnya. Berarti kita buat apa dulu? Kita buat segitiga. Yuk, ini. Kita buat segitiga, siku-siku sebelah sini. Anggaplah ini A gitu. Tan A, tan desa depan per samping. Oke, berarti ini kita buat ini ya, apa namanya? Pitagoras kita cari berarti ini akar dari ini kuadrat 16 plus 1 berarti 17 akar 17 gitu. Nah, yuk berarti sin A ini sin A plus cos A dibagi dengan 3 cos A. 3 cos A dikurangi 2 sin A. Yuk berapa? Sin A, sin depan per miring. 1 per akar 17. Ditambah cos A, cos samping per miring. Samping per miring berarti 4 per akar 17. Gitu. Dibagi dengan 3 kali cos A. Cos A tadi adalah cos samping per miring. 4 per akar 17. Dikurangi 2 kali sin A. Sin depan per miring. Berarti 1 per akar 17 gitu. Kok banyak ada akar 17-nya? Jangan khawatir, ini nanti hilang. Masa coba kita buktikan ya. Nih, ini berarti sama penyebutnya kan? Berarti langsung ya 5 per akar 17 yang atas. Yang bawah bagaimana? Yuk dihitung. Yuk, berarti ini 3 kali 4, 12. 12 dikurangi 2 kali 1 kan 2. Ini kan penyebutnya sama, berarti nggak usah kita perhatikan gitu. 12 dikurangi 2 berarti 10. 10, ini angka 0 ya. 10 per akar 17. Nah, lihatnya akar 17-nya kan ada. Ini pembagian dengan pecahan, berarti 5 per akar 17 dikali akar 17 per 10. Coret-coret masih 5 per 10 ini 1, ini 2. Oh, berarti jawabannya adalah setengah gitu ya. Oke. Oke, sudah selesai. Ini tadi beberapa soal yang saya anggap cukup menarik untuk kita bahas ya. Kita lanjutkan besok-besok. Dan ini tadi kalau tidak sempat untuk mencatat ya. Jadi eh, saya sediakan PDF-nya. Caranya nanti silahkan bisa saya kirim email, tuliskan email kalian nanti anak-anak di kolom komentar biar saya kirimkan email satu persatu gitu. Nanti ini saya share dalam bentuk PDF gitu ya. Ini saya ekspor dalam bentuk PDF. Nanti silahkan bagi yang menginginkan tuliskan nama dan juga emailnya saja. Jadi yang nggak menuliskan nama dan emailnya di kolom komentar berarti tidak akan saya beri file PDF-nya gitu ya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.